Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Wih, Bitcoin akhirnya kena dam ya teman-teman. Ini kenapa nih? Mungkin ada teman-teman yang sekarang merasa panik. Wih, ini Bitcoin mau kemana harganya? Kenapa tiba-tiba ada crash? Padahal kemarin harganya baik-baik aja tuh di kisaran harga 27.000. Sekarang udah turun ke 25.600. Kita akan coba untuk ulas ada berita apa, teman-teman, yang mungkin berdampak sama pergerakan dari market. Oke, pertama-tama kita mulai dulu review kondisi ataupun data ekonomi kemarin, teman-teman. Kemarin kita dapat data soal PMI, ya PMI ya, teman-teman. Data-data PMI ini berhubungan sekali sama yang namanya kondisi daripada ekonomi daripada Amerika Serikat dan juga negara-negara yang lain, teman-teman. Kemarin kita dapat PMI dari Uni Eropa dan so far kalau datanya kita melihat terjadi penurunan ya, penurunan kekuatan daripada industri di sana. Terutama kemarin sih datanya ini PMI Services. Kemudian dari Inggris kemarin kita dapat juga data soal data PMI Composite serta Services dan ya, Inggris sendiri kemarin udah sempat turun cukup dalam dan data yang kemarin ini justru udah mulai terjadi pembaikan. Kemudian dari Amerika Serikat ini ekonominya turun, teman-teman. That's why kemarin US dollar mengalami penurunan juga ya. Kalau kita perhatikan dari US dollar ini, US dollar sedikit mengalami koreksi dan sekarang berpeluang masih dalam tahap koreksi lanjutan untuk US dollar. Padahal US dollarnya turun nih kemarin, teman-teman. Ini dia juga kena dam ya. Tapi kenapa Bitcoinnya juga mengalami penurunan? Nah, kita lihat dulu nih dari data hari ini itu ada apa aja. Kalau dari kalender hari ini itu akan ada data soal construction PMI lagi untuk Inggris serta retail sales untuk Uni Eropa, teman-teman. Ini mungkin akan berdampak juga sama pergerakan dari market. Sebelum videonya lanjut, kita ada kerjasama sama Bittime. Bittime adalah platform perdagangan kripto yang legal di Indonesia, teman-teman. Teman-teman bisa untuk menggunakan platform ini untuk bertransaksi ataupun membeli, berinvestasi, trading di cryptocurrency. Jadi mereka sudah diregulasi oleh Bapepti, so di Indonesia sendiri memang sudah terbilang legal ya. Kalau teman-teman mau ngikutin campaign-nya, dia ada hadiah mystery box, teman-teman. Dan bisa teman-teman menangkan hadiahnya sampai dengan 15 juta rupiah. Gimana caranya? Teman-teman bisa langsung download aplikasinya. Kemudian teman-teman juga bisa masukkan kode referral aku yang ini, teman-teman. Atau teman-teman bisa langsung daftar lewat link yang aku sertakan di kolom deskripsi juga. Jadi lakukan KYC, kemudian teman-teman bisa masuk ke halaman mystery box di bagian awal Bittime. Nah, kemudian teman-teman tinggal untuk melakukan deposit aja 1 juta rupiah untuk mendapatkan satu kali spin lucky draw yang hadiahnya bisa sampai 15 juta. Silakan teman-teman trading menggunakan pair tersebut seperti contohnya USDT atau IDR. Teman-teman bisa lakukan pembelian kripto aset yang lain juga dan kemudian teman-teman akan menangkan satu kali mystery box, teman-teman. Jadi event ini berlaku sampai tanggal 7 Juni saja. Silakan untuk more info teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Hari ini sih nggak terlalu gimana-gimana ya untuk newsnya. Coba kita lihat dia dari Fed Rate Tools, teman-teman. Ini adalah monitor suku bunga The Fed. The Fed bakalan naikin suku bunga atau tidak itu akan diumumkan pada FOMC tanggal 15 Juni waktu Indonesia ya. Ini jam 1 dini hari, teman-teman. Jadi satu minggu, satu hari lagi itu bakalan ada pernyataan dari Jerome Powell apakah mereka memutuskan untuk pause ataupun menaikkan suku bunga. Kalau kita lihat dari konsensus saat ini itu mayoritas hampir 80% itu yakin kalau The Fed bakalan pause. Ini tentunya adalah berita yang kurang begitu bagus untuk US dollar. Kita akan lihat seperti apa sekarang news yang mungkin berdampak sama pergerakan dari market. Kemarin itu Binance itu mendapatkan gugatan pernyataan surat lah, bisa dibilang mendapatkan surat dari SEC. Jadi SEC bertingkah lagi nih. SEC sudah melakukan audit lagi untuk token-token ataupun koin yang kemarin itu dinyatakan sebagai securities. Mereka udah audit semua termasuk juga exchange-nya. Nah, Binance itu melalui Binance US ya yang ada di Amerika Serikat itu dinyatakan itu punya masalah.
Jadi kita belum tahu nih, belum dapat surat soal soal pernyataan daripada SEC kepada Binance tersebut. Tapi dari website resminya, Binance itu mengatakan bahwa SEC komplain yang menargetkan memang market crypto structure-nya. Jadi ya SEC komplain masalah Binance US sih lebih tepatnya ya. Jadi itu yang menyebabkan kondisi daripada market saat ini cenderung crash. Salah salah satu penyebabnya, teman-teman. Kalau kita lihat dari berita yang lain juga, kemarin itu ada pernyataan dari Gate.io yang resmi mengatakan bahwa berita soal rumor kemarin yang menyatakan mereka mau bangkrut, mereka mengalami kerugian itu adalah hanya rumor palsu dan tidak benar. Mereka menyatakan di halaman Twitter mereka, teman-teman, menggunakan bahasa Turki. Ya, itu beberapa news buat hari ini. Kemudian ini ada data juga yang dipublish sama Kim Yo Jun, Kim Yong Ju, ya itu dah, Ki Yong Ju. Jadi dia ngepost nih soal kondisi daripada wallet yang ada di Binance. Katanya sih menurut data ini meskipun SEC menggugat Binance, tapi tidak ada penarikan besar-besaran dari saldo Binance. Pengguna tetap meningkatkan saldo pengguna meningkat sebenarnya. Jadi ini data yang dipublish diambil dari apa ini? Glassnode ya kayaknya. Ya dari ya bisa dibilang kondisi daripada Binance saat ini itu yang ini ya teman-teman. Jadi yang garis biru ini adalah exchange reserve mereka. Dan kalau kita perhatikan justru adopsi makin banyak juga di di Binance Wallet mereka. Jadi bisa dibilang news yang terjadi kemarin itu jangka pendek itu nggak terlalu berdampak sama kondisi kepemilikan dari wallet Binance. Tapi ya market udah terlanjur panik duluan nih teman-teman. That's why Bitcoin agak sedikit crash kemarin. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan Bitcoin seperti apa. Bitcoin di perdagangan hari ini ada di kisaran 25.500. Teman-teman, posisinya sekarang udah mendekati level target yang sebenarnya kita incar udah cukup lama. Cuman di sini aku agak agak melihat sebuah potensi lain. Mari kita coba dulu bahas dari Bitcoin di time frame weekly. Kemarin closing time frame weekly Bitcoin di kisaran 27.000 dan menurut saya itu sudah cukup oke sih. Kenapa demikian? Karena di candle sebelumnya Bitcoin ini bikin kayak pola pembalikan arah. Jadi ada satu candle merah di sini, kemudian satu doji ditambah dengan satu candle merah. Di sini sih sebenarnya adalah tanda yang cukup positif. Cuman di minggu kemarin kita kan closingnya merah nih. Nggak masalah, teman-teman. Ternyata hari ini kita dapat bantingan ya. Ternyata Bitcoin turun ke 25.500. Dan sebenarnya Bitcoin masih terbilang dalam fase yang cukup wajar mengalami penurunan. Sementara itu dari MACD-nya di time frame weekly ini udah mulai dead cross. Udah mulai ada tanda dead cross ya, dimana satu histobar merah udah mulai muncul, which is artinya ya Bitcoin udah masuk fase koreksi kembali teman-teman. Jadi nggak apa-apa, mungkin di bulan Mei kemarin kita koreksi, Juni pun juga sebenarnya kalau secara historical data itu bulan Juni itu paling rawan dan juga eh, crashnya itu paling dalam teman-teman. Jadi hari ini dia udah terkoreksi ya lumayan ya. Jadi mungkin bulan Juni ini kita masih dalam fase koreksi-koreksi yang bisa menyebabkan Bitcoin drop, teman-teman. So far Bitcoin bertahan di kisaran 25.000. Ini adalah support yang sebenarnya kita udah nanti-nantikan sih sebelum-sebelumnya. Mari kita cek dia di time frame daily. Nah, di time frame daily pergerakan Bitcoin sebenarnya cukup bagus. Teman-teman, meskipun terjadi penurunan sekarang, tapi dia masih bertahan atau ditahan di kisaran level supportnya, yakni di kisaran 25 ribuan. Kalau kita perhatikan dari volume smart money, memang aku sudah wanti-wanti juga ya, smart money-nya turun terus teman-teman, volumenya pun juga turun. Jadi kalau ada dump seperti yang terjadi sekarang, itu hal yang biasa menurut saya. Jadi udah nggak kaget sih, karena memang dari dari sebelum-sebelumnya udah mulai kelihatan wheels-nya udah mulai nggak terlalu aktif berdagang. Sehingga kalau dibanting pun ya itu lebih gampang ya. Jadi gitu kurang lebih volumenya kemarin meningkat lumayan signifikan dengan smart money yang sangat kecil. Dari MACD-nya sendiri juga tiba-tiba menjadi dead cross. Lalu kemana arah dari pergerakan dari Bitcoin sekarang? Jika kita perhatikan di time frame 4 jam, sementara saya melihat potensi di sini ada descending triangle maybe ya. Ini buat pergerakan dari Bitcoin. Kalau teman-teman perhatikan di sini kita bisa tarik garis sini. Kalau teman-teman bingung pola descending triangle itu kayak gimana,
Itu tuh ada di Google sih gambar-gambarnya. Jadi kurang lebih kayak gini lah. Nah, ini teman-teman. Jadi ini biasanya adalah pola-pola penurunan lanjutan ya. Jadi kalau kita perhatikan pola ini bisa saja break up ataupun breakdown. Nah, yang kita waspadai kan kalau dia breakdown. Katakanlah Bitcoin ternyata breakdown dan juga dia ya kalau kita perhatikan sih di sini dia sudah breakdown dari neckline yang dimiliki yaitu di kisaran 26.600. Setelah breakdown, maka targetnya kemana? Biasanya kita ambil dari sini, tarik ke sini. Kemudian kita tarik ke sini lagi ke neckline-nya, maka kita akan dapat potensial penurunan terdalam dari Bitcoin yaitu di kisaran 24.900. Itu mungkin bisa menjadi worst case scenario buat jangka pendek Bitcoin sementara ini. Jadi kalau teman-teman ada yang mau planning buat cicil, mungkin bisa pertimbangkan cicil di atas area tersebut. 24.900. Sementara itu memang kalau kita perhatikan level tersebut merupakan level support teman-teman yang mungkin bisa menjadi potensial target penurunan buat Bitcoin sementara ini. Kalau teman-teman ngikutin analisa kita juga beberapa kali kita udah bilang Bitcoin ini bergerak dalam sebuah ABC corrective pattern dan dengan target yang aku planning sih di kisaran harga 25 ribuan. Meskipun aku sendiri nggak spesifik bilang di harga 25 ribu berapa, tapi overall sekarang udah mendekati area tersebut. Jadi targetnya ya di 25 ribuan ini sih buat buat cicil. Saya pribadi ya, kalau teman-teman mau melakukan hal yang sama ya silakan teman-teman lakukan pertimbangan sendiri juga, lakukan riset sendiri juga, jangan cuma ikut-ikutan. Terus jadi ABC korektif wave, terus tinggal sekarang kita menyelesaikan wave 2-nya. Apakah wave 2-nya cuma bertahan sampai 25.000 atau justru wave 2-nya bisa lebih dalam lagi? Kalau so far di target jangka pendek ya di sana teman-teman menurut saya. Setelah itu ya Bitcoin kembali running untuk mencari wave 3-nya di atas. Tapi ini kan masih berupa analisa ya. Kita nggak tahu pasti apakah benar kejadian atau tidak. Ya harapannya sih seperti itu. Jadi sekarang teman-teman setidaknya udah dapat gambaran. Target kita di 24.900 untuk level bottom terakhirnya. Jadi kalau sekarang mau cicil ya monggo-monggo aja. Tapi peluang untuk turun juga masih terbuka. So far sih menurut saya udah cukup bagus, sudah cukup ideal ya. Volume kemarin dibanting cukup signifikan. Dan sekarang kemungkinan dia akan mendapatkan yang namanya ya, akumulasi lah bisa dibilang. Kemarin di video kemarin kita juga sudah bahas juga perihal Bitcoin yang diakumulasi oleh para whales, padahal retailnya terus jualan. Jadi gimana menurut kalian? Jadi buat saya gitu aja buat Bitcoin, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Memang ini semua sudah waktunya koreksi mungkin ya, dari beberapa indikator juga menunjukkan hal serupa. Jadi ya enjoy aja marketnya, sementara ya mengejutkan sih sebenarnya ada berita SEC kayak gini dan langsung dimanfaatkan momentumnya oleh para whales untuk langsung ngedam market. Oke gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Nantikan juga analisa esok hari teman-teman dan akhir kata saya Andri, makasih.